Utama tahap 1 berkolaborasi aktif dengan Sanggar Ganja NN dengan bakat mencipta sebuah tari kreasi dari anak-anak yang luar biasa dalam berkreasi dan berkreativitas. Bahkan untuk Barito Kuala bisa berdaya saing, inspiratif, sportif, dan aman. Properti mantap pemilu yang dibawa oleh 4 penari ini merupakan alat tradisional pembersihan bumi beras dari bawah. Simbol bersihnya ini dari butiran-butiran dosa. Gambar pohon yang dibentuk oleh 6 penari latar merupakan simbol kokohnya sebuah persatuan, dan batu seserahan merupakan simbol setelah punya anugerah penari yang menghasilkan sayur-mayur dan buah-buahan. Tari ini merupakan sebuah tari kreasi yang memadukan tari modern kontemporer dan tari etnik tradisional tanpa menghilangkan pangkat tari tradisi, menggunakan unsur elektronik dance music gerakan Aulon Rizky Alfiori atau Alfire berpadu dengan musik etnik Indonesia gerakan Kucing Sakti Karawitan. Hari ini akan kembali melarikan anak-anak Sanggar Ganja NN Barambai yang menampilkan penari ini Hikmah Aulia, Nur Hikmawati, Dwi Ika Wahyu, Nur Laila Ahiyah, penari latar Nur Alfia Zara, Ananda Safa Bisaputri, Muhammad Raiki, Akhilul Bariko, Husna Meisha Ada, Muhammad Rizki, Juli Ramadhani, Azahra Salsabila. Penata musik Royal Saudara SD dan busana Muslimah SPD. Penata penari Muslimah MD. Inilah Sanggar Ganja Malam Nabi. Selamat menyaksikan.
Mohon izin untuk Ibu Kepala Balai Bahasa Ulaniyati Rakyat AGMPT dan perwakilan Dinas Pendidikan Bapak Sekretaris Pak Lulu Bidang Ketua DPD untuk mengambil tempat. Penyerahan bukan dari keuangan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Baritokwala, yang kami hormati Ibu Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati Bapak Kabid GTK Kabupaten Baritokwala, yang kami hormati Bapak Kasih GTK SMP, yang kami hormati seluruh perwil pengawas, kepala sekolah, dan dewan guru, yang kami hormati Ketua Organisasi Profesi PGRI dan IDI Kabupaten Baritokwala, rekan-rekan tim pelimbasan pengajar utama dalam rangka revitalisasi bahasa daerah Banjar yang kami hormati. Acara sosialisasi pengajar utama dalam rangka revitalisasi bahasa daerah Banjar 2023 bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Baritokwala dan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, Marabahan 31 Mei 2023 segera dimulai. Kita bersama-sama membukanya dengan membaca basmalah. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Kami persilakan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka ajma'in. Allahumma salli salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa sa'adatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan alaina bis sakaratil maut wa najatan lana wa afiyatan hisab. Allahumma aslih li dinana alladhi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها المعاصنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل حياتنا لنا زيادة في كل خير ولا تجعل الموت راحة لنا في كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Laporan kegiatan ini perkenalkan aturan berpadu sedikit bagaimana. Kacang katong, kacang jarum. Lawan pian sebenarnya ulun ucapkan assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bertokola, yang terhormat Ibu Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, yang terhormat Bapak Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Bertokola, yang terhormat Bapak Kasih GTK SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bertokola, dan yang terhormat para undangan yang berbahagia. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpah rahmat dan karunia-Nya juga kita dapat berkumpul di tempat ini, yaitu di Aula Dinas Pendidikan, dalam sosialisasi revitalisasi bahasa daerah yang kerjasama dengan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian salawat dan salam tentunya tak lupa kita aturkan SD dan SMP. Kemudian yang ketiga, anggaran konsumsi pelaksanaan kegiatan hari ini didapat dari bantuan Dinas Pendidikan Kabupaten Bertokola, organisasi profesi, dan pribadi guru pengajar utama tahap 1. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, tapi sebelumnya berpamit sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Armiati beserta rombongan. Yang terhormati Kepala Bidang Pembinaan GTK beserta Kasih Pak Ridho Arifin dan Pak Sulanto. Yang terhormati Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Bertokola, yang terhormati Kepala Sekolah SD SMP. Pautnya nggak ada ya? Pautnya nggak ada ya? Pautnya nggak ada.
Bapak Ibu peserta dan undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini sesuai dengan jadwal yang hampir lupa. Betul, kita hampir lupa. Seandainya tidak ada acara di Gubernur kita ya, bisa nggak ingat? Ada 17 orang untuk melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa Banjar yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga hari ini patut kita syukuri, hari ini kegiatan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan berkat dari izin dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin ya, permohonan maaf dari Pak Haji Sumarji, SPDN MAP, Keluarga Dinas Kabupaten Kalimantan Selatan. Kemarin sudah kita koordinasikan dengan beliau. Tiba-tiba kemarin sore ada surat dari Sekretaris Daerah. Hari ini ada acara Germas Gerakan Masyarakat pemberian makanan gizi ibu hamil dan penanganan masalah stunting di halaman kantor Bupati Balikpapan. Jadi beliau beserta istri dan istri beliau juga membawa ke sana. Saya hanya tidak itu membawa ke sini ya, mohon diizinkan. Karena ada acara 4 yang bersamaan hari ini. Berbagi Pak Rito, nah beliau bukan melihat YouTube ini ya. Kemudian beliau izin juga dengan Prodi Teknologi Pendidikan ULN sejak Juni tadi. Jadi jadwal yang cukup padat pada saat-saat sekarang bisa-bisa kita membagi waktu dan tenaga berbagi kawan-kawan di mana kegiatan ini semuanya harus diikuti. Sehingga sekali lagi permohonan maaf kepada pihak-pihak bertahan, Pak Kadis belum bisa ada di tengah-tengah kita. Ulun ucapkan terima kasih yang kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan yang telah berhadir. Ulun kehadiran pas ngopi, ulun tidak tahu apa dalam hati ada hanya keingatan kalau ada acara, ya. Serta digunakan sebagai muatan lokal di sekolah. Nah, bahasa Banjar kita Balikpapan ini istimewa, ada 2, bahasa Banjar dan bahasa Perempuan. Bahasa Banjar ini dari koordinator itu nanti akan menyampaikan informasi ini kepada pihak-pihak bertahan, kepada kepala sekolah, pengawas sekolah, kepada kepala sekolah, dan mereka tidak bisa jawab bahwa ini program yang harus disampaikan karena ini merupakan program nasional. Jadi Balikpapan ini ada 2. Yang bahasa Banjar hari ini kita sudah melaksanakan sosialisasi ini kepada pihak-pihak bertahan yang nantinya akan disampaikan kepada anak-anak dalam tataran yang lebih kecil dan secepatnya harus disampaikan. Itu nanti ada yang nanti kegiatan ini dilombakan.
Nah, untuk lomba bahasa Banjar ini kita nanti akan bersaing, ya, lomba beberapa hari, 5 ini ya, 5 itu nanti akan disampaikan oleh apakah dari Ibu Kepala Balai Bahasa ataupun nanti dari koordinator secara detail dan judisnya seperti apa nanti. Kemudian dari pelaksanaan yang diimbaskan kepada pian-pian berataan sebagai awal pelaksanaan stakeholder yang berkepentingan. Kemudian nanti juga akan disampaikan kepada anak-anak. Tindak lanjut berikutnya nanti kalau memang harus dimasukkan ke dalam muatan lokal, kita nanti akan berkoordinasi secara menyeluruh se-Kalimantan Selatan. Karena untuk bahasa Banjar itu seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk bahasa Bakumpai itu khusus Kabupaten Banyuwangi. Sehingga ini menjadi keistimewaan bagi kita karena langsung ditangani oleh Balai Bahasa dan tidak tercampur-campur oleh kabupaten lain. Ya, jadi beliau nanti fokus kepada kita untuk melaksanakan revitalisasi bahasa Bakumpai. Saat ini sedang diadakan diklat ya, bagi kawan-kawan kita pengajar utamanya ada 17 orang, juga ditambah dari komunitas bahasa Bakumpai. Saat sekarang sedang berlangsung di Hotel Rodita sampai besok. Sampai besok. Jadi kawan-kawan yang ada di sana tidak libur, biar-biar libur loh. Kami ada upacara dulu. Ya. Kami upacara dulu nanti sebentar, setelah itu masing-masing itu. Ya. Nah, kawan-kawan SD yang hari Sabtu gimana Pak? Tidak ada tulisan di situ hari Sabtu libur. Ya. Tulisannya tidak ada. Kenapa dia menyampaikan bahwa biar Sabtu libur aja? Jangan. Ya. Karena tulisannya hanya Kamis dan Jumat. Ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Bagi yang 5 hari kerja, rasanya ini SMP 1 dan SMP 4 abad ya. Itu yang 5 hari kerja. SMP 1 menerima. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, kebersamaan kita, keinginan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan untuk melestarikan bahasa daerah ini, terutama yang sekarang kita laksanakan adalah bahasa Banjar untuk kegiatan saat ini. Mari kita dukung, mari kita fasilitasi apa yang bisa kita laksanakan, apa yang mampu kita laksanakan, sehingga dengan koordinasi yang intens antara Balai Bahasa dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kemarin sudah beliau ini melaksanakan audiensi dengan Pak Meji, sudah melaksanakan audiensi dengan Pak Sekda. Jadi ketika audiensi dengan Pak Sekda, langsung Pak Sekda menolak, kayak Bapak siapa aja kan, belum siap aja asal kerjanya anggaran. Ya, dia bertawa karena kegiatan ini terus terang saja belum teranggarkan. Mengingat kegiatan awal kita di bulan Oktober itu ya. Kegiatan kita di bulan Oktober, sementara awal Oktober itu DPRD sudah mencatat kegiatan untuk anggaran tahun 2023. Tapi kayak apa caranya, tidak ada rotan agar pun jadi gitu ya. Makanya kami bersama kemarin terima kasih kepada Bidas yang telah memfasilitasi kegiatan. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita, kelancaran bagi kita untuk mendukung langkah dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka melestarikan bahasa daerah. Jika nanti dia diundang kembali, itu nanti bahasa Bakumpai. Ya, karena ada kemungkinan pengawas diundang lagi.
Kalau seperti ini sosialisasinya otomatis nanti, tapi orangnya mengerti. Ya, kalau sekarang istrinya bisa nanti bahasa pembaik suaminya. Ya, karena suaminya itu pengajar utama, ya, untuk bahasa pembaiknya. Ya, suami istri dan rumusnya, ya. Bapak Ibu yang berbahagia, ini dibuka sekali. Ngalir ke bagian itu. Seharusnya tadi turun ke pantun dulu. Harusnya. Ini ditulis pada jam 10.20 di tengah padang. Padang ke padang. Nyaman bertambah, lalapan acar. Kami ucapkan selamat datang dalam rangka melestarikan bahasa Jawa. Dengan mengharap itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi berkah dan pahala bagi kita. Kegiatan sosialisasi revitalisasi bahasa Banjar untuk Kabupaten Boyolali pada hari ini Rabu tanggal 31 Mei 2023 dengan resmi dimulai. Sekali lagi, mari kita selalu mengharap ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan ini berjalan lancar dan terima kasih semua atas partisipasi pihak-pihak kedatangan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menerima kehadiran pihak kedatangan. Maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selatan. Sekaligus penyampaian kebijakan perlindungan bahasa daerah di Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan. Pada Iwan Yanti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Bapak Jayanto, yang kami hormati pula Bapak Arif Arif GPK Dinas Pendidikan dan Pendidikan Kepala, yang saya hormati pula Kepala Subbagian Umum Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Maulana Siadian, dan Ketua Tim Revitalisasi Bahasa Daerah Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Betty Yanti, serta yang saya banggakan Bapak Ibu Korwil, pengawas, kepala sekolah, ketua KKG, MGP, dan para guru yang berkenan hadir mengikuti sosialisasi revitalisasi bahasa daerah, pembebasan revitalisasi bahasa Banjar, dan teman-teman pengajar utama yang sudah berupaya semaksimal mungkin melakukan sosialisasi. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak, ini kami sangat mengapresiasi tim pengajar utama dari Matola, pengajar utama bahasa Banjar, karena sudah menginisiasi kegiatan ini lebih awal. Jadi dari 13 kabupaten kota, Matola yang pertama kali melakukan destinasi. Terima kasih tim pengajar utama dari Matola, dan insya Allah ini akan membuka pikiran dan wawasan teman-teman di 12 kabupaten kota lainnya. Dan sebagai bukti apresiasi kami, saya membawa tim utama dari Balai Bahasa, ada Kasubag Umum dan ada Ketua
tim, bahkan hampir tiap hari, tiap saat mengonfirmasi dengan siapa yang akan datang, apa yang harus kami sampaikan. Sampai sebelum saya tampil di sini, Bapak dan Ibu, saya masih dikonfirmasi. Ibu kegiatan ini, dan Ibu harus begini ya, saya terima kasih, saya siap menunggu perintah saja. Terima kasih. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini kita semua digerakkan untuk datang ke sini, mendengarkan informasi seperti apa sih revitalisasi bahasa daerah itu, apa sih yang akan direvitalisasi, dan siapa saja yang terlibat di sana. Dan ini tentu saja tidak lepas dari nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada kita, kesehatan dan kesempatan yang berlimpah sampai hari ini kita semua nikmati dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan sambutan dan sekaligus kebijakan. Panjang dan waktunya 10 menit. Semoga saya bisa langsung Bapak Ibu ya. Nah, pertama-tama yang perlu saya sampaikan adalah kami Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan kami itu banyak beraktivitas di dalam bidang pengembangan, perlindungan dan pembinaan bahasa dan sastra, termasuk bahasa daerah. Nah, tahun ini Bapak dan Ibu kami mendapatkan anggaran untuk melaksanakan merevitalisasi dua bahasa daerah, bahasa Banda dan bahasa Bakumpai. Tentu akan menjadi pertanyaan lagi bagi kita semua, mengapa bahasa Banjar dan bahasa Bakumpai harus revitalisasi? Revitalisasi kan menghidupkan kembali ya. Padahal bahasa Banjar kan sudah digunakan oleh semua orang di Kalimantan Selatan. Tentu menggunakan bahasa berbagai menggunakan bahasa pengantar dengan bahasa Banjar. Apalagi yang harus dihidupkan? Nah, Bapak Ibu, meskipun bahasa Banjar masih digunakan oleh sebagian besar masyarakat, tapi ini akan menjadi ancaman bagi kita generasi tua. Maaf ya, saya mengatakan kita generasi tua. Ya, karena ada tanggung jawab besar yang berada di pundak kita Bapak dan Ibu untuk mewariskan bahasa Banjar ini kepada para penutur muda, agar bahasa Banjar tetap bertahan sampai kapanpun. Kalau sekarang kita tidak melakukan antisipasi Bapak dan Ibu, 10 sampai 20 tahun ke depan bahasa Banjar akan hilang dan akan tinggal sebuah nama saja. Menjadi kenangan kita saja bahwa dulu kakek saya atau aki saya, bibi saya pernah menggunakan bahasa Banjar. Nah, izin Bapak dan Ibu, saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu ya, untuk mendeteksi apakah benar-benar bahasa Banjar masih berada dalam situasi aman atau tidak. Pertanyaannya seperti ini, apakah bahasa Banjar masih digunakan oleh semua orang, semua anak dan semua orang di dalam etnik Banjar itu sendiri? Khusus di Martono Bapak dan Ibu, menurut yang kita ketahui, yang Bapak dan Ibu alami selama ini, apakah bahasa Banjar masih digunakan oleh semua anak dan semua orang dewasa yang ada di Martono? Masih? Yakin? Yakin ya? Yakin. Apakah ketika Bapak Ibu berkomunikasi dengan anak-anak di sekolah dengan menggunakan bahasa Banjar, mereka masih memahami dan bisa lancar menjawab pertanyaan kita? Masih ya? Wilayah-wilayah tertentu berarti tidak semua. Artinya kita tidak berada di kategori aman Bapak dan Ibu. Saya hanya menjawab berdasarkan jawaban Bapak Ibu ya. Masih digunakan tetapi di wilayah-wilayah tertentu. Bagaimana yang wilayah tidak tertentu itu? Kemudian kondisi rentan. Kategorinya itu semua anak dan generasi tua masih menggunakan bahasa daerahnya, tetapi penuturnya relatif sedikit. Mungkin kita masuk di situ. Mungkin ya.
Sepakat dengan saya? Iya, karena sampai hari ini Pak Luhut, kami belum melakukan survei secara utuh. Survei secara utuh bagaimana kondisi daya hidup bahasa Banjar di Pasaman. Teman-teman RBD dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan sebenarnya sudah melakukan tahun ini, tapi kami sambil menunggu informasi resmi dari teman-teman tim untuk menyampaikan bahwa memang benar-benar di Batola itu daya hidup bahasa Banjar memang relatif rentan. Kemudian kategori yang ketiga pada ibu mengalami kemunduran dengan ciri sebagian penutur baik anak maupun remaja maupun generasi tua tidak lagi menggunakan. Kalau kondisi ini kan tidak terjadi ya. Kemudian apalagi kalau jam 6 mayoritas penuturnya itu hanya berusia 60 tahun ke atas. Ini juga tidak terjadi karena yang hadir di sini kan rata-rata di atas 20 tahun ya. Atau ada yang masih 20 tahun itu? Atau ada yang 20 tahun? Punahnya sebuah bahasa adalah bahasa tersebut tidak lagi digunakan pada komunitas penutur bahasa Banjar misalnya. Nah, jumlah bahasa di daerah di Indonesia pada minggu kurang lebih 318. Dan ini harus kita lestarikan kembali. Nah, kita yang ada di Kalimantan Selatan ini minimal bahasa Banjar dulu yang kita perhatikan. Kita belum melihat ke bahasa lainnya. Di Kalimantan Selatan itu ada 10 bahasa daerah yang sudah terpetakan di dalam peta bahasa Kementerian Pendidikan dan Teknologi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, penyebab lain punahnya sebuah bahasa adalah sikap masyarakat penutur bahasa itu sendiri. Apakah mereka bangga? Mungkin Bapak dan Ibu pernah menemukan kasus di lapangan, di sekolah barangkali atau di lingkungan masyarakat kita, ada sekelompok generasi muda yang malu berbahasa Banjar. Ada tidak? Ada. Mereka malu, mereka merasa unik, mereka merasa kampungan, mereka tidak percaya diri menggunakan bahasa Banjar. Ini yang menjadi tugas para pengajar utama dan nantinya para Bapak Ibu guru sebagai pengimbas ke sekolah yang harus membangkitkan kecintaan, kebanggaan mereka terhadap bahasa Banjar sendiri. Bukti kecintaannya adalah menggunakan bahasa Banjar. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, revitalisasi bahasa daerah ini adalah menjadi salah satu strategi yang sangat efektif dan efisien untuk melestarikan bahasa daerah. Selama ini mungkin kami dari Balai Bahasa maupun Badan Bahasa melakukan pelestarian, tetapi secara parsial, berpisah dan tidak berkelanjutan. Untuk kegiatan ini, mulai tahun ini kami akan mengawal dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk senantiasa melestarikan melindungi bahasa daerah. Jadi tahun ini, tahun depan ada lagi, tahun depan insya Allah kami akan berkunjung lagi ke sini untuk mengingatkan kembali masyarakat Batola betapa pentingnya kita melestarikan bahasa daerah. Nah, kemudian pada kegiatan RBD ini, Bapak dan Ibu, kita tidak akan mengajarkan struktur kalimat, tetapi para pengajar utama dan pengajar pengimbas akan mengajak siswa-siswa kita ini sesuai dengan keinginan mereka. Hanya saja kami masih membatasi pada 5 genre: puisi, cerpen, pidato, bercerita, dan komedi tunggal. Memang masih terbatas di 5 ini, Bapak dan Ibu, dan insya Allah kedepannya barangkali bisa kita kembangkan. Minimal kita mengajak siswa kita dulu mencintai melalui 5 genre tersebut. Mungkin ada anak kita yang senangnya membaca puisi, kita arahkan ke sana dengan menggunakan puisi berbahasa Banjar. Kemudian mungkin ada yang sukanya menulis cerita, atau ada yang suka berkisah, mendongeng, ataupun ada yang suka melucu. Kita salurkan bakat mereka pada 5 bidang tersebut untuk mencintai bahasa Banjar. Jadi masalah struktur kalimatnya nanti secara perlahan mereka belajar bahasa dan secara alami, dan akhirnya mereka bisa mengetahui bagaimana
berbahasa Banjar yang baik, yang sopan, yang santun, yang bisa diterima oleh semua kalangan. Dan akhirnya Bapak dan Ibu, tujuan kita tercapai. Jumlah penutur bahasa Banjar semakin bertambah. Nah, ini akan menjadi tanggung jawab kita kembali. Saya sudah sampaikan ke Pak Lulu sebenarnya kemarin pada saat pembukaan kegiatan di Bahasa Bakumpai bahwa kita tidak memiliki data secara resmi berapa jumlah penutur bahasa Banjar di Batola misalnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengetahui. Salah satu langkah kita sebenarnya yang bagus itu sebagai kita yang berkecimpung di dunia pendidikan minimal di sekolah Bapak Ibu. Para sekolah bakal bisa membantu mengidentifikasi jumlah siswa. Misalnya kan kita hanya mengidentifikasi jenis kelamin, kemudian agama. Nah, bahasa ibu yang digunakan belum menjadi perhatian kita. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu yang berwenang di bidang ini, mohon menyiapkan satu pertanyaan ketika pendaftaran siswa baru atau ketika siswa baru akan sama diidentifikasi kembali berapa orang yang berbahasa Banjar, berapa orang yang berbahasa Jawa misalnya. Mungkin ada yang berbahasa Bugis, tidak masalah. Apapun bahasa yang mereka gunakan, kita identifikasi saja dulu untuk menjadi bahan publikasi Bapak dan Ibu. Menyelenggarakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah. Ada 2 bahasa yang direvitalisasi, 1 bahasa Banjar, yang 2 adalah bahasa Bakumpai. Bahasa Banjar dilakukan di 13 kabupaten kota dan bahasa Bakumpai hanya di Kabupaten Baritokuala. Nah, tahap kegiatan ini Bapak Ibu, pertama kami sudah melakukan audiensi dan koordinasi dengan para pejabat daerah dan juga kepala dinas pendidikan di wilayah Kalimantan Selatan. Jadi program ini sudah diketahui oleh para pejabat daerah dan juga kadisdik di 12 kabupaten kota. Kemudian pada tanggal 15 Mei sampai 18 Mei 2023, kami Balai Bahasa sudah melakukan pelatihan pengajar utama Bahasa Banjar tahap pertama. Dalam tahap pertama tersebut, ada 17 orang guru dari Kabupaten Baritokuala yang mengikuti kegiatan kami. Mereka setelah mengikuti kegiatan tersebut kemudian menjadi pengajar utama dan akan melanjutkan program tersebut di daerah. Jadi kami mohon mungkin dalam ruangan ini ada Bapak Ibu Kepala Sekolah, ada pengawas, ada Ketua Korwil. Jadi kami mohon tentang program ini semacam sosialisasi. Jadi mohon izin mungkin nanti dari teman-teman yang sudah menjadi pengajar utama ini akan melakukan penugasan atau menyampaikan kembali apa yang sudah diterima pada saat pelatihan kepada pengajar yang lain. Para pengajar yang sudah mendapatkan sosialisasi atau penugasan dari teman-teman guru utama nantinya diminta untuk mengimbaskannya kembali kepada para siswa. Sebenarnya tujuan besar dari kegiatan ini bukan melatih para siswa untuk ikut berlomba saja, tetapi ada tujuan besar yang ingin kita capai, yaitu untuk menekan penggunaan bahasa daerah, khususnya bahasa Banjar. Setelah dari program penugasan ini, nanti akan ada festival tugas bahasa ibu, atau lebih sederhana kita sebut sebagai lomba. Lombanya ada 5 genre seperti yang sudah diajarkan dan sudah disampaikan oleh Ibu Kepala tadi. Ada lomba puisi, cerpen, pidato, komedi tunggal, dan bercerita menggunakan bahasa Banjar. Pemenang di tingkat kabupaten nanti akan mengikuti di tingkat provinsi. Apabila di tingkat provinsi nanti menang, akan dibawa ke tingkat nasional. Itu lini masa atau tahapan-tahapan yang nanti akan dilakukan dalam program revitalisasi bahasa daerah.
Seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kami menyampaikan adanya program ini dan memohon izin nanti teman-teman 17 orang guru master atau pengajar utama akan melakukan program tersebut mungkin di sekolah Bapak Ibu, di wilayah Bapak Ibu. Jadi kami melakukan sosialisasi terhadap hal tersebut. Jadi gambarannya seperti itu, Ibu Muslimah. Jadi kami sangat berharap bahwa program ini mendapat dukungan dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan melalui revitalisasi bahasa belajar ini kita bisa menekan resiko penggunaan terhadap bahasa belajar. Itu saja Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil belajar bersama Balai Bahasa selama 4 hari dengan tujuan bagaimana mengemas sebuah pembelajaran secara menarik dan menyenangkan dengan membawa budaya Banjar. Penekanannya pada bahasa Banjar nanti di kelas-kelas kita di lingkungan mereka sekolah. Wakaca Banjar. Diri Tuhan maras kasihan. Mudah-mudahan pembebasan berjalan lancar berkat didukung Tuhan pian-pian. Amin ya rabbal alamin. Kita sesi foto bersama dulu kepada Ibu, kemudian dilanjutkan dengan pembagian kudapan nanti. Silakan mengambil tempat. Selanjutnya nanti berbagi praktik baik. Lalu di situ terjadi kesimpulan pembebasan dilakukan kepada teman sejawat bisa sesama pengajar, kepala sekolah, pengawas sekolah melalui forum pertemuan guru atau sejenis
terjadi lagi di sini satu konflik, kami hendak datang. Saya hendak datang oleh Pak Julian nih. Pak Julian, ulun hendak ke KKD-nya, kemudian Pak Julian, kami sudah punya program bulan ini. Bisa. Akhirnya apa? Akhirnya untuk mengatasi hal tersebut terjadilah pertemuan hari ini. Kalau tidak hari ini dilakukan, maka akan berjalan terus dengan program kerja masing-masing. Karena KKB itu rata-rata mereka punya program setahunan sudah. Kemudian kepala sekolah sama. Pak, soalnya gimana Pak itu? Jadi hari Soal ini kita ulangan. jawab ya, langkah pertama sudah ya Pak ya. Jadi bulan Rian sudah ke sini. Terus silakan Pak Payan. Alur pengibasan revitalisasi peribahasa daerah di wilayah kerja. Pengibasan yang dilakukan langsung kepada siswa atau Bapak Ibu bisa dilakukan di sekolah Bapak Ibu, di sekolah lain. Bapak Ibu bersifat mengawal atau mendampingi para guru yang sebelumnya sudah mendapat pengibasan dari Bapak Ibu. Misalnya ini Bu. Ulun datang ke dari guru yang ada di sini, di pesannya aja. Jadi pada saat itu masa COVID tidak ada pembelajaran, anak-anak lari semua ke sawah kemana? Ada di kampung. Lari kanan dulu nanti saya kerjakan tugas saya mau ke sawah dulu Ibu. Ngapain kamu ke sawah? Saya mau merenggih Bu. Yang satunya mau membanjir Bu. Yang satunya aja mau menghujur. Yang satunya lagi mengumpulkan atau melakukan suruh ini menulis dengan kalimatnya duduk. Kemudian menulis jadilah muatan lokal yang mereka nikmati sendiri. Fotonya diambil dari mereka dan setiap kali mereka membuka rasa bangga biasanya mengunjungi pengolahan foto ibu nih. Dengan latar itu tadi. Nah sekarang adalah kita berpikir Bapak Ibu untuk kedepannya menghidupkan kembali bahasa Banjar apa yang hilang dari hal yang sekecil itu. Baik, silakan lanjut. Berapa dalam dia mengetahui tentang bahasa dan budaya Banjar? Ternyata sadar tidak sadar mereka sudah banyak tidak tahu di sana. Nah akhirnya pembelajarannya sejauh mana kita berikan. Jadi kita ambil dulu seberapa dalam pengetahuan mereka baru kita memberikan apa yang mereka perlu baru kita berikan. Ya silakan dipercepat tidak apa-apa karena di YouTube-nya juga ada. Ini 98% jawab Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah dengan model metode yang ulun gunakan, nah itu berhasil menghasilkan satu buah puisi dari tiap kelompoknya. Berarti dulu Pak. Nah ini sebelum ulun tampilkan yang hasil dari mereka membaca puisinya, tulisan mereka sendiri, kemudian dibaca. Ini nanti ada dalam salah satu jendel. Jadi kita perlu narik vokal dan lain sebagainya, dan setiap kelompok itu diberi semangat Bapak Ibu supaya kayak apa semangatnya itu ke bahasa Banjar diganti kalau misalnya kalau kita latih vokal biasanya dengan bahasa Indonesia kita ganti nya bahasa Banjar. Bapak Ibu bisa bertanya, Bu, misalnya kalau mengajari apa? Boleh dicoba. Belum mengajar agama apa? Boleh dicoba untuk menggunakan sesekali bahasa Banjar. Ini hasilnya Bapak Ibu.
Tadi dari teman-teman bisik-bisik Bapak Ibu, kayak apa nih disambungin nih bukan dari bahasa nih, oleh-oleh Bu pintar oleh pintar sih Bu, duit siapa emang masing-masing baik. Jadi tidak ada sama sekali, oh bulannya cakep, di bulan ini saya dapat duit nih. Alhamdulillah bersamakan kepada kami dan mudah-mudahan suatu hari nanti Allah ada jalan. Makanya kami ketika hendak kepada bulan itu berpikir pakai hanya apa supaya kita terima. Jadi